Saya agak haram ya menyebutkan nama itu, ya udah. Mimpi buruk atau kesulitan yang dihadapi pemerintah sekarang, itu kan diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Banyak sekali dulu loyalisnya Pak Jokowi ya. Tapi kemudian sekarang mereka berpindah. Dulu lu dukung dia, ya emang dulu gua dukung dia. Tapi begitu dia jadi bandit, masih gua dukung sih? Udah hilaf, tahu karena dia tuh brengsek, masih lo dukung? Itu mah kebangetan. Presiden sebelumnya pintunya kayak kos-kosan. Dari semua pintu bisa masuk, semua lorong. Sudah saatnya Pak Prabowo itu mengatakan enough is enough lah. Apalagi sih yang kurang buat lu, kira-kira gitu. Kan beliau harus juga membangun legasi yang cukup kuat supaya beliau dipercaya untuk periode kedua kan. Mudah-mudahan talk show kita ini sampai ke presiden juga. Saya berharap orang-orang di sekitar presiden ini jangan menghabisi deposito Pak Presiden. Deposito kepercayaan masyarakat terhadap presiden. Sobat Madilog, kita hadirkan seorang aktivis yang sekarang berubah menjadi politisi, tapi tetap punya jiwa aktivis yang memang punya podcast juga sendiri. Jarang dan mungkin belum pernah hadir ya di Madilog. Bung Deddy Sitorus. Selamat datang. Terima kasih. Banyak sekali dulu loyalisnya Pak Jokowi ya. Tapi kemudian sekarang mereka berpindah. Misalnya Prof. Banyak di sini, muncul di sini. Henry Subiakto, ada Laude Ida dan segala macam. Lalu memberikan harapan kepada Pak Prabowo. Cuma sekarang mereka mulai frustasi juga ini. Ya kan gini ya. Mendukung pemimpin itu bukan hal yang salah. Ya, apalagi itu berangkat dari keyakinan kita dan itu tanpa pretensi untuk mendapatkan keuntungan balik. Yang salah itu ketika Anda masih mendukung orang yang udah Anda tahu itu jelas-jelas salah. Karena ini masih sering ditanya, dulu lu dukung dia, ya emang dulu gua dukung dia. Tapi begitu dia jadi bandit masih gua dukung sih. Ini contoh buat siapapun ya, baik teman atau siapapun, apalagi pemimpin. Ya kan? Jadi kalau mereka berpindah itu hal yang wajar aja kalau menurut saya. Bahwa mereka kecewa ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan atau yang dicitrakan oleh orang itu biasa. Karena kita namanya manusia kan bisa hilaf. Yang masalah itu lu udah hilaf, tahu karena dia tuh brengsek misalnya, masih lo dukung, itu mah kebangetan. Lalu ada juga yang berpindah karena apa? Nggak dapat gula-gula lagi dari situ. Sebut aja kemarin kayak Projo kan. Pembela habis, pro Jokowi. Begitu ada ancaman terhadap posisinya, ganti. Projo itu bukan pro Jokowi. Tapi berilah aku sebutir permen. Kan suka-suka dia itu katanya bahasa Sanskerta. Itu kan contoh yang tetap mau jadi inilah petualang kekuasaan kan, para penikmat kekuasaan. Pemadat kekuasaan lah kalau menurut saya. Kan ada dua jenis itu. Nah, kalau yang Bung Indra sebutkan tadi, orang udah kecewa, lalu pindah dukungan, masih kecewa. Ya dalam politik, kecewa itu soal yang biasa. Ya. Dan nggak ada yang larang. Kita kan udah ngalamin presiden kita sejak merdeka itu kan macam-macam. Ada orator dan pejuang tangguh kayak Bung Karno. Ada jenderal yang sangat kuat dan ini Pak Harto. Ada profesor doktor. Sudah ada kita. Lalu ada juga ulama besar, ada seorang wanita, Iron Lady, udah, ada jenderal yang bisa nyanyi dan lukisan, ada yang kita pungut dari pinggir sungai, ada, udah. Sekarang nih balik lagi jenderal, darah biru, apa yang belum? Yang belum kita-kita aja yang belum jadi presiden. Iya. Ya artinya dengan kehadiran orang ini kan, jadi gini, energi mereka, ya. Kecewa dan suka biasa. Tapi kan kita nggak boleh kehilangan rasionalitas dan kita nggak bisa kehilangan nurani. Nggak ada manusia yang sempurna, apalagi pemimpin. Karena pemimpin itu kan dibentuk oleh banyak faktor. Faktor masa lalunya, terutama faktor yang kemudian ada di sekitarnya. Ada juga yang faktor dari diri sendirinya sangat kuat, kayak presiden sebelumnya. Nah itu kan power addict-nya kan luar biasa tuh. Nah sekarang tergantung kita lihat ini sebagai manusianya baik tapi policy-nya salah atau seperti apa.
Nah, kalau dulu dukung misalnya presiden yang sebelumnya, lalu sekarang berpindah, kecewa lagi, ya sudah. Mau Kecewa. apa? Kecewa ya telan aja. Kita cari orang yang lebih baik nanti pada pemilu selanjutnya, kan gitu aja. Artinya begini, secara energi protesnya justru sangat kuat dan kemampuan intelektualnya juga sangat kuat. Apa yang terjadi kalau kekecewaannya memang betul-betul sangat terasa dan muncul di banyak tempat? Dalam waktu ketika Pak Prabowo baru belum aja 2 tahun gitu. Ya, yang terjadi ya akan ada kegaduhan yang tentu tidak kita harapkan dong. Kita berharap sih belajar dari pengelolaan Sumatera, bagaimana beliau tidak mendapat yang sebenarnya informasinya, sehingga harus berganti posisi jadi mau bantuan luar negeri, misalnya gitu loh. Yang tadinya mau sawit di mana-mana, termasuk di Papua, lalu kemudian berpikir nggak boleh. Nah sekarang kan Pak Prabowo kenapa tidak mungkin berubah? Kalau tadinya kelompok yang ingin sentralisasi menguat, sekarang beliau gue mau jadi seorang demokrasi tulen deh. Seorang demokrat tulen. Seorang yang benar-benar kuat untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat, bukan hanya omon-omon misalnya gitu loh. Why not? Kenapa nggak bisa terjadi? Di jalan ke arah sana masih belum terang. Saya kan nggak pernah duduk bareng presiden, nggak tahu saya harapan itu ada apa enggak. Kita lihat saja kan, cuma itu yang kita bisa lakukan. Tapi saya percaya masih banyak orang-orang baik sebenarnya sekitar beliau. Ada keluarganya, ada orang-orang yang mungkin tahu dan masih didengar oleh beliau. Tapi kan kembali akhirnya beliau memang mau mengubah situasi ini enggak? Ya. Kejadian Agustus kemarin sampai sebegitu parah. Itu kan pasti ada aktor-aktor yang bermain di belakang. Nggak mungkin itu organik gitu loh. Siapapun orang pasti tahu itu gitu loh. Orkestrasi dari mulai media sosial dan seterusnya. Itu kan ada yang bermain dan presiden pasti tahu kalau menurut saya. Demikian juga nih. Soal soal ekspansi sawit. Soal penanganan bencana. Soal perubahan undang-undang pemilu kada dan seterusnya. Di mana posisi presiden? Apakah hanya dengar satu kelompok saja yang kemudian beliau terima sebagai kebenaran, lalu nanti ketika ada perlawanan rakyat berubah lagi? Kalau begitu terus, maka deposito kepercayaan rakyat terhadap kemampuan presiden pasti akan terus tergerus dong. Biasanya kan menjelang atau awal tahun baru kan ada semacam speech to the nation ya, pidato terhadap negara, terhadap bangsa. Kemarin kan tidak ada. Artinya arah ke depan kita mau lihat mau ngapain, ini presiden juga nggak begitu terang ini. Apa yang harus kita kerjakan? Atau apa yang harus dikerjakan oleh presiden sekarang? Ya, kalau saya sih kita coba berpositif thinking lah. Mungkin kemarin sibuk beliau di tahun baruan di mana dulu, di Aceh ya kemarin ya? Di Tapanuli. Di Tapanuli, ya. Bahwa itu sudah terpikir, toh kita ada RPJMN kan. Dan Undang-Undang APBN juga untuk 2026 sudah. Tapi kalau soal pidato ke publik kan kurang apa pidato beliau? Masih kurang banyak. Dan itu sudah ultimate call tuh. Nyawa saya serahkan, saya siap mati untuk rakyat. Emang apalagi yang lebih kuat, masih perlu lagi pidato? Action yang sekarang kita tunggu. Actionnya mana? Biasanya kalau dalam film Optimus Prime itu kalau habis pidato biasanya ada perang. Iya dong. Ini perangnya yang belum ya? Jangan sampai habis pidato lagi. Nah, itu kan kita pusing. Actionnya dong. Kalau katanya misalnya ini bencana benar-benar kita beresin, oke. Let us see, dalam 2 minggu mana master plan untuk pemukiman yang terdampak? Sudah ada belum? Kita lihat dalam 2 minggu ini bersih nggak itu kayu-kayu semua dari kampung-kampung, dari sungai. Itu dong baru action. Nah kalau itu nggak terjadi dalam 1 bulan 2 bulan ini ya sudah, kita tunggu aja pidato berikutnya kan gitu. Tapi kalau itu udah kelamaan kalau tunggu sebulan 2 bulan. Ya kalau kita nggak kelamaan, yang lama kan rakyat yang menderita dong. Ya. Kalau kita kan nggak terdampak. Iya. Nah kita mau teriak, nanti ada yang telepon, ada yang lempar bom molotov, kan takut kita. Bu nggak takut? Enggak, biasanya melempar juga. Tukang lempar. Anak kota apa biasanya tukang lempar. Nah, kita sedang merangsang kawan-kawan seberang tuh berpikir lah.
banyak politisi Demokrat di Gerindra, di DPR, di koalisi dimanapun yang sebenarnya tinggal apakah kembali lagi nih presiden mau dengerin yang jelek nggak, yang berbeda nggak, apa cuma mau dengar dari satu dan tunggal dan semuanya menyenangkan. Kan jadi pemimpin itu pekerjaan yang nggak enak. Enaknya jadi pemimpin itu kan cuma satu. Ketika lu pergi tidur dengan perasaan lu berbuat yang terbaik buat rakyat, udah itu aja. Tidurnya ya? Iya dong. Ini kan memang dulu kan isu bahwa susah sekali bertemu presiden, ada sekian banyak pintu. Tapi sekarang kelihatan betul memang. Kalau dulu, kalau presiden sebelumnya pintunya kayak kos-kosan. Dari semua pintu bisa masuk, semua lorong. Kalau presiden sebelumnya? Iya. Nah ini pemerintahan sekarang, presiden sekarang, ada pintunya terlalu berlapis. Nah sekarang kelihatan dari kebijakannya ya, pintu itu harus didobrak dan diganti para orang yang mengatur. Itu pesanan buat orang-orang yang ada di sekitar istana. Kalau saya kan meneketehe, kan gitu, mana aku tahu. Ya kita tunggu aja. Tapi ini kesempatan presiden tidak panjang kalau menurut saya. Kalau blunder-blunder kayak pengelolaan bencana ini masih terjadi, blunder-blunder terjadinya teror-teror ini pelakunya nggak tertangkap, padahal di media sosial orang bisa menganalisis. Ya itu tadi, dengan segera deposito kepercayaan masyarakat itu akan menguap. Seperti menguapnya tabungan orang Indonesia di bank tadi. Belum lagi terhadap 1.500 orang aktivis yang ditangkap. Yang ditangkap itu. Ketika Palu Hakim menentukan mereka dihukum berapa tahun dan segala macam, itu justru akan membiarkan perlawanan ya. Betul. Belum lagi dengan pemotongan anggaran kayak begitu. Coba. Pasti kan akan menimbulkan ketidakpuasan publik. Biasanya kan kalau di daerah-daerah kan biasanya mereka nggak akan protes sekeras orang-orang di kota-kota besar biasanya. Coba lihat kemarin ketika pemangkasan anggaran jilid 1. Meledak kan di Pati. Oke. Iya dong. Dan di beberapa kabupaten lain tapi nggak terekspos karena soal Pati. Itu dipotong baru 50 triliun loh. Kalau sekarang hampir 350 triliun dipotong. Luar biasa. Nggak tahu saya. Kita tunggu aja. Kita kebanjiran ya informasi atau berita tentang teror yang dilakukan terhadap para aktivis, influencer, bahkan guru besar Universitas Gadjah Mada. Ada apa yang dibalik teror yang dilakukan terhadap para aktivis ini? Apa yang terjadi? Teror dimanapun itu, kalau dia terkait dengan katakanlah kelompok-kelompok kritis, biasanya kan itu dilakukan oleh elemen-elemen kekuasaan atau oleh para pemuja yang berlebihan, atau kombinasi dari keduanya. Aktor kekuasaan menggunakan elemen masyarakat, elemen-elemen pemuja, kan gitu nih. Jadi menurut saya nggak akan jauh dari 3 opsi itu, ya, karena kalau dia masyarakat sipil biasa yang karena memuja terlalu berlebihan, saya kira kalau kita lihat dari lemparan bom Molotov ya ke salah satu influencer itu yang sebut saja Doni DJ itu, itu kan kelihatannya masuk ke sebuah pemukiman, ya, dan saya yakin tahu itu ada di situ CCTV karena kan kelihatan pasti itu kalau mereka masuk. Dengan begitu tenang jalan, menyalakan lalu pergi. Itu resikonya kan mati juga ya. Kalau sampai orang di situ bangun dan menemukan kan habis tuh dikeroyok. Tapi kan kelihatan ketenangan itu kan berarti apa? Berarti kan ada yang mereka merasa percaya diri kan gitu nih. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa ini hanya salah satu fenomena gunung es saja. Di luar teror-teror yang seperti ini kita juga lihat bagaimana tekanan terhadap kelompok-kelompok kritis itu kan terjadi. Kita mendengar misalnya ada ribuan orang yang ditahan gitu ya. Sebagian masuk pengadilan sebagai akibat dari orkestrasi kerusuhan bulan Agustus kemarin. Kita juga mendengar bagaimana
aktivis-aktivis lingkungan yang kritis terhadap kekuasaan gitu ya. Itu bahkan sampai ke rumahnya didatengin orang, sampai ke rumahnya. Jadi dia posting sesuatu di medsos, lalu ada yang datengin tuh ngancem-ngancem gitu loh. Kita juga mendengar media massa juga sama. Banyak yang telepon gitu. Oh, banyak telepon? Banyak yang telepon gitu ya. Dan saya kira itu sudah dipahami masyarakat, sehingga respon publik itu kemudian muncul melalui sikap-sikap kritis di media sosial. Sebutlah ketika kemarin terjadinya bencana alam di Sumatera itu, melihat ketidakpuasan terhadap penanganan kinerja daripada pemerintah menangani kasus itu kemarahan publik itu kan luar biasa. Dan mereka mungkin melihat di media mainstream nih kok barang ini nggak terlalu seperti yang ada di media sosial gitu. Ada gap antara realita dengan yang kemudian diberitakan oleh media sosial dan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu membuat kemarahan publik kan luar biasa gitu ya. Jadi teror ini menurut saya bukti dari inkompetensi dari pengelola kekuasaan. Ada inkompetensi di mereka tidak punya katakanlah modal sejarah, modal sosiologis, modal politik yang cukup untuk mengelola perbedaan atau sikap-sikap kritis masyarakat. Ya, sehingga kan fenomena telepon-telepon dan tekan media massa, tekanan terhadap aktivis, pemidanaan dan segala macam itu termasuk teror yang terakhir itu bisa terjadi dalam negara demokrasi seperti kita sekarang ini. Dan menurut saya ini jangan-jangan presiden juga nggak tahu nih apa yang sedang terjadi selama hampir 1 tahun pemerintahan baru ini. Kenapa demikian? Ya, kita melihat bagaimana presiden berkali-kali mengucapkan hal-hal yang bertolak belakang dengan logika publik, dengan nalar yang secara umum. Ya, kita melihat bagaimana ada inkonsistensi, bahkan kadang-kadang bertentangan antara yang diucapkan hari ini dengan yang diucapkan beberapa hari kemudian. Kalau menurut saya, itu apakah orang yang memberi feeding kepada presiden itu menyampaikan informasi tidak sebagaimana adanya, atau memang presiden itu dialienasi dari persoalan-persoalan publik yang cukup genting begitu. Dalam soal Aceh misalnya, soal bantuan asing, ada perbedaan ya? Ada sangat berbeda. Pernyataan presiden. Di satu sisi kan presiden bilang, saya ditelepon oleh banyak negara lain yang mau bantu. Tidak, saya bilang Indonesia sanggup. Itu kan pernyataan presiden yang sangat terang dan gamblang. Oke, kita terima itu. Tetapi kan kemudian rakyat melihat bagaimana parahnya keadaan yang dihadapi oleh para pengungsi yang hitungannya menit, bukan hari. Setelah presiden mengatakan seperti itu bahwa kita sanggup dan mampu, yang artinya menolak, kan kira-kira seperti itu. Yang terjadi apa? Beberapa menteri datang ke sana dengan menjanjikan nanti kita bangun rumah, nanti. Sementara penderitaan mereka di tenda-tenda pengungsian, trauma mereka karena hujan masih terus datang dan seterusnya, itu kan dialami real detik per detik gitu. Nah, ketika kemudian tekanan publik menjadi sangat kuat di media sosial terutama, karena media mainstream kita tidak terlalu berharap gitu ya. Itu kan kemudian presiden beberapa hari yang lalu mengubah dengan mengatakan itu kan soal kemanusiaan, bodoh sekali kalau kita menolak. Ini kan dua hal yang saling bertabrakan gitu. Sebenarnya sikap presiden ini yang mana? Menolak, mengatakan bodoh kita menerima atau yang mana? Hal ini tidak akan terjadi kalau presiden paham sepenuhnya apa yang terjadi di lapangan. Kalau menurut saya. Bahkan dari segi teks yang disampaikan presiden mestinya ada ya cara untuk melihat bahwa pernah menyatakan ini dan sekarang menyatakan hal yang berbeda. Ya, saya melihat bahwa ada orang yang atau katakanlah ada orang atau ada satu SOP mungkin ya, yang tidak memungkinkan presiden memahami secara mendalam, secara luas apa yang sebenarnya terjadi. Saya nggak tahu apakah presiden secara rutin, harusnya presiden setiap hari ketemu kepala BIN kan itu, untuk mengetahui dinamika masyarakat, persoalan-persoalan yang muncul di lapangan, hal-hal yang diharapkan oleh publik misalnya. Nah,
Itu terjadi karena apa? Presiden menurut saya tidak mendapat gambaran itu dengan tegas. Dan tidak ada yang melindungi presiden supaya jangan sampai salah ngomong. Kan gitu tuh. Ini kan pasti ada yang feeding sama Pak Presiden. Pak Presiden, kita udah habis-habisan nih. Nggak perlu pihak asing datang kasih bantuan. Kita masih sanggup. Kan gitu nih orang nih pasti memberi informasi kepada Presiden. Pada hari berikutnya dia bilang, udahlah Pak, kita malu nih, begini, begono. Akhirnya Presiden bilang, bodoh kali kalau kita tolak. Lah ini kan pernyataan seorang kepala negara, kepala pemerintahan, yang saling bertentangan satu sama lain. Bertabrakan dari sisi logika juga. Ini bagaimana mempertanggungjawabkannya? Artinya sekarang tidak ada orang yang melindungi Presiden supaya jangan melakukan blunder-blunder kayak begini. Artinya kalau kita mau telisik lagi, aktor yang ada di sekeliling presiden ini yang katakanlah menggerakkan perilaku teror ini. Mungkin dia langsung secara terbuka misalnya lewat telepon atau lewat orang-orang suruhannya. Nah itu kan kalau menurut Bung Indra Piliang mungkin seperti itu. Saya mungkin nggak berbeda pendapat, tapi ya Bung ngomong saya nggak mungkin ngomong gitulah. Ya ini pertanyaan. Tapi kan, intinya kan pasti kalau melihat teror dilakukan secara sistematis dalam berbagai bentuk, berbagai jenjang, dan kemudian di berbagai tempat. Lah ini kan pasti melibatkan aktor-aktor kekuasaan. Apakah orangnya dekat dengan presiden, katakan orang istana atau orang pemerintahan, atau orang lapis ketiga, keempat, ya kita nggak tahu. Kecuali mereka ngaku, dari mana kita tahu. Konsekuensinya kalau ini terus terjadi? Presiden akan masuk jebakan kesalahan yang terus berulang dan akhirnya simpati masyarakat akan habis. Ya, dukungan terhadap presiden akan semakin habis ketika presiden terus-menerus melakukan blunder, terus-menerus teralienasi dari keadaan lalu kemudian dikoreksi dan dikoreksi. Orang kan lalu bertanyakan, sebenarnya Bapak mampu apa enggak ya? Kan gitu dong. Karena yang sedang dikikis ini kan kepercayaan masyarakat kepada kemampuan presiden mengelola kekuasaan, mengelola pemerintahan. Nah kalau presiden hari ini bilang A, besok bilang B, dan itu berulang-ulang terus selama bertahun-tahun, siapa lagi masih akan percaya? Makanya saya bilang yang kurang sekarang dari presiden ini, tidak ada orang yang melindungi dia. Untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan logika publik, dengan realita. Caranya gimana supaya itu terjadi? Ya harus ada evaluasi presiden terhadap orang-orang dekatnya. Apakah, ini saya mau teruskan. Iya. Ini kan 1 tahun sudah terjadi, apakah menjadi lebih baik? Yang saya dengar survei kepuasan terhadap presiden nih, yang saya dengar dari beberapa orang, itu tergerus lebih dari 20%. Ya, dari survei yang terakhir. Ya. Nah ini kan bahaya buat presiden sendiri. Ya. Mungkin orang-orang sekitar presiden ini mungkin karena pengalamannya kurang atau memang pendekatannya berbeda, mengira bahwa presiden itu kalau hanya dikasih yang baik-baik, itu akan menguntungkan presiden. Salah. Justru dengan mengalienasi presiden dari realita yang ada, menghindarkan dia dari informasi-informasi negatif, suatu saat itu akan justru merugikan presiden itu sendiri. Karena publik akan hilang kepercayaan. Dalam rekaman rapat yang dipimpin oleh presiden, yang melibatkan para menteri, bahkan juga kepala staf TNI, AD, dan segala macam, itu kita kelihatan sekali, terutama yang kita selama ini aktivis, kemudian peneliti, betapa ucapan-ucapan para menteri ini unlogic. Laporan-laporannya terlihat sekali menggalomali dan segala macam gitu. Itu apa? Ya. Itu kan kelihatan itu memang ada gitu di sekitar presiden. Betul. Gimana? Ya kekacauan berpikir para menteri ini kan juga pasti dipicu oleh apa? Oleh pemimpinnya. Kalau Pak Prabowo mengetahui apa yang benar-benar terjadi di lapangan, ini menteri pasti nggak berani neko-neko. Tiba-tiba ada menteri yang menolak bantuan luar negeri secara luar biasa, misalnya begitu. Ada menteri yang nawarkan hanya Rp10.000 per kepala seperti itu. Itu semua kan bukti bahwa sebenarnya mereka tidak sedang melayani masyarakat. Mereka bukan sedang melayani rakyat Indonesia, tapi murni hanya untuk menyenangkan presiden dengan informasi yang sebenarnya seharusnya mereka filter lah kan kayak begitu. Informasi yang harusnya mereka sampaikan gitu. Nah,
katakanlah kasus Mendagri misalnya, soal omongan dia itu kan menurut saya udah ngawur banget gitu. Tentang Malaysia ya? Ya tentang Malaysia. Itu kan nggak pantas keluar dari seorang Menteri Dalam Negeri ya gitu loh. Nah, kita melihat misalnya bagaimana Kasat gitu ya, yang bicara apa namanya prajuritnya nggak ada yang menerima katakanlah uang kan seperti itu. Lalu dibantah oleh BNPB bahwa tentara dapat 165.000 sehari. Hal-hal kayak begini kan kalau menurut saya problem yang sangat akan merugikan presiden pada waktunya. Pada akhirnya akan merugikan presiden. Dan kalau memang kepemimpinan Pak Prabowo itu benar-benar kuat, menginspirasi, ini menteri-menteri menurut saya pasti akan bekerja maksimal. Tapi kalau melihat situasi sampai hari ini, kayaknya perlu reshuffle lagi nama menteri-menteri yang nggak beres. Ya tadi kan disebut bahwa ini menunjukkan bahwa kapabilitas kepemimpinannya dari pemimpin tertinggi menyebabkan menteri-menteri seperti ini. Yes. Artinya dengan mengganti para menteri, apakah juga akan terjadi perubahan? Ya harus diikuti dengan perubahan lingkar dalam presiden sendiri. Presiden harus memungkinkan bahwa orang di sekitar dia itu punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, punya keberanian menyampaikan sakit apapun informasi yang ada. Bukan hanya yang sekedar menyenang-nyenangkan presiden atau menutup-nutupi dari presiden apa yang terjadi di luar istana itu gitu. Jadi mengganti menteri juga harus dengan mengganti orang yang selama ini menjadi gatekeeper. Kalau itu tidak dilakukan memang pasti akan mengulang aja. Dan presiden juga harus lebih banyak secara langsung bertemu dengan menteri-menteri teknis menurut saya untuk tahu sebenarnya apa yang terjadi. Sebut aja soal MBG, bagaimana MBG pengelola itu Badan Gizi Nasional bicara 1 ekor ikan lele, ya 1 ekor sapi dipotong. Nah kalau presiden punya orang tim advance untuk melihat realita di lapangan, saya kira nggak akan dengan mudah begitu disampaikan informasi yang tidak lengkap. Bahwa ada dapur yang menyediakan ikan lele secara penuh, bukan ikan lele segede kelingking itu, atau seberapa sering itu diberikan, kan presiden nggak mungkin hanya mendengar dari ucapan orang-orang seperti itu. Presiden harus selalu punya keraguan terhadap informasi apapun yang sampai pada dia. Dan presiden harus selalu mendapat informasi yang berbeda. Tidak boleh hanya informasi yang sama. Kalau semuanya adalah kebaikan, ya masa kalau saya presiden sih, masa semua bagus-bagus saja. Ya, kan presiden harus punya tangan, mata, dan telinga dong. Makanya saya tanya tadi di awal, ini presiden sering ketemu BIN apa enggak sih? Misalnya gitu. Informasinya? Saya nggak tahu. Di DPR nggak ada informasi seperti itu? Saya nggak di Komisi 1, jadi saya kurang tahu juga. Ya. Tapi kan BIN itu kan harusnya mata dan telinga presiden dan harus menyampaikan sepahit apapun realitanya, kan begitu. Tugas mereka kan untuk memberi pemahaman pada presiden agar bisa mengambil kebijakan yang tepat. Gitu loh. Kan ada juga KSP misalnya. Kemarin kan juga dipanggil, tapi informasinya juga Kepala KSP mengatakan presiden akan bermalam tahun baru di Aceh, nyatanya kan tidak kan. Orang-orang tahu bahwa di Aceh nggak ada tahun baru. Ya kayak gitu. Ya kan karena KSP-nya merasa sok penting aja kan. Padahal kan sebenarnya itu cuma penampungan orang-orang yang butuh pekerjaan aja kalau menurut saya. Meneruskan apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya. Karena kita harus cek dulu, apa memang kantor kepresiden itu memang terlibat full time terhadap aktivitas presiden. Kan gitu. Kalau menurut saya sih enggak. Silakan dicek. Termasuk dalam hal melaksanakan program strategis katanya. Ya mungkin mereka semacam semacam mandor aja kali ya. Untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, terutama dari elemen-elemen pemerintahan. Atau yang lain lah. Tapi apakah mereka pernah menyampaikan nasihat pada presiden? Nggak tahu juga kita kan. Atau pernah nggak ditugasin presiden untuk tugas-tugas yang seperti apa? Outputnya mereka apa sih? Ya. Jadi kalau saya sih nggak melihat namanya kantor staf kepresiden itu sebagai sesuatu yang fungsional. Ya, itu hanya satu katakanlah
Ya semacam apa ya? Mungkin kayak tenda pengungsian aja sih kalau menurut saya. Nggak Iya. penting-penting amat juga. Artinya kalau dibubarin mereka negara ini juga masih tetap, pemerintah ini masih tetap jalan aja. Iya, ya. Nah, kembali ke soal ini aktivis tadi, teror terhadap aktivis ini. Ini apakah akan berlanjut ini berarti? Kalau melihat, ini kan jadi soal watak ya. Watak mereka yang ada di lingkaran kekuasaan hari ini, menurut saya ini akan berlanjut. Ya, karena kan kita menangkap misalnya bagaimana adanya semangat memperkuat kembali peran-peran militer, terutama angkatan darat di berbagai wilayah. Sebutlah penambahan Kodam, penambahan Kodim, batalion, bahkan batalion sampai mengambil kerjaan-kerjaan sipil, belum lagi Komcat dan segala macam. Ini kan sebenarnya watak watak militeristik yang sedang dibangun. Padahal kan jelas-jelas itu menabrak takdir Republik ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, karena kalau yang diperbanyak batalion-batalion kita, pikirnya buat apa? Buat tempur. Sekarang yang perang pakai drone, pakai rudal. Jangan-jangan belum sempat pakai ikat pinggang, itu semua barak sudah habis dihajar sama rudal dan drone. Kan begitu nih. Yang harus kita banyak itu justru pendidikan buat anak-anak kita. Anggaran diperbanyak untuk memperkuat entrepreneurship, UMKM gitu loh, bukan memperbanyak tangsi-tangsi militer. Karena satu Kodam itu butuh minimal 6 triliun loh bangunnya. Ya, itu bukan kita anti militer, tapi apakah benar itu tantangan negara kita sekarang ini? Apa benar itu hal yang paling mustahak gitu dalam pengelolaan keamanan negeri ini? Kan persoalan kita soal keamanan ini lahirnya nanti dari dalam, bukan dari luar. Taruhlah mau ancaman dari luar. Nah, kalau kita perang lawan Amerika, emang kita bisa ngalangin tuh kayak Trump ngambil presiden Venezuela? Ya. Mampu nggak kita? Ya. Apakah misalnya bertempur dengan Singapura, kita kemudian mampu memenangkan wilayah laut dan darat kita, laut dan udara kita? Tapi saya nggak mau masuk ke situ lah. Ya. Tapi dengan watak yang cara berpikirnya masih sangat ketat dipengaruhi dengan matra darat kayak begini, lah takutnya saya ya akan berterusan yang seperti itu. Dan ini kan kelihatan juga misalnya dengan upaya-upaya sentralistik yang dilakukan pemerintah sekarang. Sebut saja dengan memotong secara serampangan transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil. Yang semuanya ditentukan undang-undang. Nah, itu kan pola pikir sentralistik, seolah-olah bahwa yang tahu semua pemerintah pusat. Kan gitu nih. Ya. Lalu ada upaya untuk mendorong supaya kepala daerah itu dipilih oleh DPRD. Ini kan sentralistik dan oligark banget nih cara berpikirnya, kan kayak begitu tuh. Ya, walaupun dengan alasan efisiensi yang sangat mudah dibantah gitu loh. Ya. Yang masih banyak jalan keluar yang lain. Nah, sebut saja tekanan terhadap media sosial, aktivis media sosial maupun aktivis tradisional kan sama aja. Jadi saya tidak melihat hingga detik ini bahwa akan ada perubahan terhadap upaya-upaya arogansi kekuasaan, apalagi dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru itu kembali lagi tuh, nggak boleh menghina presiden, menghina lembaga pemerintahan dan sebagainya. Nah, kita dalam hal itu lebih buruk sebenarnya daripada zaman Orde Baru dulu. Kalau kita lihat lagi kan praktek perubahan ke arah sentralisasi itu kan terjadi waktu zaman Covid dimulainya. Ya. Artinya kan ada juga tentara TNI menyebarkan vaksin, polisi segala. Nah, sekarang tuh puncaknya ya. Iya. Ya, ini mungkin kalau dibilang kalau Covid kan tidak sama. Covid itu memang kan situasi darurat. Ya. Nggak kayak darurat Agustus yang tiba-tiba ada yang mengusulin kabarnya darurat militer misalnya, kan kayak begitu. Nah, saya kira enggak. Tapi yang muncul adalah ketika kemudian kalau kita melihat pembentukan batalion-batalion itu, misalnya untuk food estate dan segala macam itu nanti kan, itu kan pola pikir yang sentralistik dan cenderung berbau militer. Sentralisasi kekuasaan ini maksudnya apa? Dengan terjadi pelemahan yang luar biasa terhadap pemerintahan daerah.
Ini kan kelihatan juga kemampuan pemerintah daerah sekarang hampir nol. Oh iya. Untuk menghadapi keseharian aja mereka susah, apalagi bencana misalnya. Nah itu kan kalau menurut saya, karena Presiden mendapatkan informasi yang tidak 100% benar. Ya, betul bahwa ada korupsi di pemerintahan daerah. Seperti banyak korupsi juga di pemerintahan pusat. Kan gitu nih. Nah tapi kan kalau dikatakan informasi bahwa 30-40% APBD itu dikorupsi, itu menurut saya menabrak logika dan fakta. Karena realitanya adalah dari seluruh kabupaten kota kita yang 514 itu hanya ada 4 kabupaten kota yang fiskalnya sehat. Ya. Fiskalnya sehat itu artinya lebih besar pendapatan asli daerah dibanding transfer pusat. Itu pun tanpa transfer pusat dia tidak akan bisa bekerja dengan optimal. Kan gitu nih. Ya. Jadi kalau dikatakan 30-40% anggaran pemerintah daerah itu dikorupsi, sudah lama kolaps itu pemerintah di daerah. Karena 70% untuk biaya pegawai kan? Makanya biaya operasional, belanja pegawai kan gitu, bukan belanja modal, proyek-proyek infrastruktur. Ya. Kan berarti kan yang sampai ke telinga Pak Presiden itu kan informasi yang tidak terverifikasi. Atau mungkin merupakan sebuah generalisasi aja gitu loh. Seolah-olah bahwa itu berlaku di seluruh Indonesia. Jadi bayangkan dengan pemotongan 20-30% 2026 itu, saya kira akan menimbulkan krisis di tingkat daerah. Krisis apa nih? Ekonomi atau ya ekonomi dong. Dalam situasi investasi tidak terlalu banyak, daya beli masyarakat turun, deflasi terjadi. Kemudian yang diharapkan apa? Kan konsumsi publik. Lah konsumsi publiknya nggak bisa apa? Berarti belanja pemerintah. Lah kalau belanja pemerintah 70%, 60% lah katakan, habis hanya untuk belanja pegawai operasional. Lalu apa yang mau dipakai buat menggerakkan ekonomi? Kan repot itu urusan. Semakin terjadi proses ke arah krisis ekonomi ini, berarti publik kan biasanya influencer kan semakin kritis. Ya. Benturannya makin banyak ini. Pasti. Kita banyak menerima informasi bagaimana teman-teman di daerah itu sampai ke rumahnya didatengin. Di daerah? Di daerah, ya. Karena dia posting 1-2 katakanlah postingan yang cukup kritis atau cenderung katakanlah kasar dalam pandangan para feodal ini kan. Itu langsung mendapatkan telepon-telepon, kunjungan-kunjungan yang bernada mengancam kan gitu. Itu yang kita terima dari berbagai daerah. Terutama Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ini arahannya udah menjadi satu pemerintahan yang tertutup berarti ya? Saya tidak tahu arahnya ke sana atau enggak, atau apakah ini diketahui Bapak Presiden kita atau enggak. Takutnya saya kan orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan ini sebenarnya sedang berpikir bagaimana ya mempertahankan kekuasaan jangka panjang atau sekedar menyenangkan Pak Presiden supaya keadaan aman damai. Padahal semua orang tahu jalan demokrasi itu adalah jalan yang paling berisik. Kan gitu nih. Ya. Kalau kita sudah menjadi negara yang menganut paham demokrasi, siap-siap dengan semua keberisikan itu. Keberisikan itu juga bisa menjadi alat untuk melakukan koreksi. Tapi kalau itu dipandang sebagai sebuah ancaman, nah ini parah, salah berpikir. Saya yakin orang-orang yang terlibat dalam tekan menekan orang-orang yang kemudian ikut dalam aksi teror terhadap para kelompok-kelompok kritis itu, dari kecil tuh cuma tahu satu obat, Panadol. Jadi semua penyakit kasihnya Panadol. Ya. Obat generik ya? Obat generik. Jadi demam apapun dia Panadol. Padahal demam itu bisa karena infeksi dimanapun dari tubuh kita kan. Tapi tahunya cuma itu. Mereka juga sama. Tahunya terhadap menghadapi perbedaan itu kekerasan. Kan gitu nih. Ini problem kejiwaan juga. Artinya bertentangan sekali dengan semangat keterbukaan yang mau dibangun kan. Demokrasi, elektoral dan segala macam. Informasi yang begitu banyak. Kalau arahnya kan bukan membangun keterbukaan, Bang. Kan ini sedang menciptakan situasi sebuah ekosistem yang tertutup, yang menekan, yang gelap. Kalau ada apa-apa rakyat nggak perlu tahu, media jangan siarkan.
Kan gitu nih. Kalau ada yang teriak di media sosial, bungkam. Kan itu yang terjadi. Kalau kita mau membaca nih, sebagai aktivis kan kita juga bisa membaca. Jalan ke arah sana, step berikutnya apa ini? Lah ini kan pasti mulainya dari jalur, ini kan yang informal sudah terjadi nih. Ya. Kelompok-kelompok kritis, media massa sudah mulai dibungkam, ditekan dan sebagainya. Ya, ada. Lalu masuk nanti kan take down berita ya. kan ada sisi politik formalnya. Ya itulah dengan sistem pemilu. Ya, pemilu dipilih DPRD misalnya, atau kepala daerah ya, kepala daerah ya, kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini kalau ini terjadi, pemilu setelah 2029 itu 2034 sama 2039 itu pasti nggak ada bedanya dengan Orde Baru kemarin. Iya. Karena kan semua pasti akan diatur oleh mereka yang berkuasa. Tidak ada demokrasi. Tidak akan mungkin ada pluralisme di dalam politik kita. Siapa yang menjadi kepala daerah itu semua pasti orang-orang yang sekarang berkumpul di sekitar penguasa yang sekarang dong. Dulu istilahnya Orde Baru ampi ya, anak, menantu, ponakan, istri. Iya. Dan lucunya itu digugat salah satu partai pengusung pemilihan oleh DPRD. Katanya pemilu yang sekarang itu banyak keluarga dari politisi. Lah itu praktek di partainya sendiri kok. Ya. Dan itu terjadi karena partai politik. Masa yang lu hukum masyarakat? Ya. Lu yang bikin satu orang tuh bisa anak, istri, ponakan, iparnya jadi politisi, kenapa lu salahkan rakyatnya? Lah kan lu harus berbenah diri dong, kan gitu tuh. Jadi emang jalan kita ini kalau melihat hari-hari ini, emang jalan apa istilahnya nih? Jalan kembali ke neo-orba. Itu yang sedang terjadi dalam kacamata saya. Apa pemilu itu juga akan tertutup sistemnya? Loh, kita kan belakangan juga mendengar nih banyak keinginan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, naskah asli. Ya kan? Kalau itu benar dan itu kemudian dilaksanakan oleh katakanlah kekuasaan yang ada sekarang termasuk partai-partai dalam pemerintahan. Artinya kan pemilu nanti oleh MPR. Iya kan? Dan presiden bisa dipilih berkali-kali lagi. Oh, bisa. Kenapa tidak? Karena naskah asli, karena ada kata naskah asli itu. Tidak terbatas kan? Iya, artinya KPK juga dibuang, Mahkamah Konstitusi tidak ada, lembaga komisi yudisial tidak perlu. Berarti kan semua lembaga yang kemudian diatur melalui Undang-Undang Dasar 45 versi amandemen dan turunannya itu kan otomatis hilang semua. Tingkat keberhasilannya secara politik? Tergantung orang seperti Bung Indra Priyang masih terus bersuara apa tidak. Itu aja. Kita host itu bertanya. Ya saya kembalikan. Ya. Tidak mungkin kita yang di parlemen, kami yang di parlemen atau saya katakanlah kan sendiri memperjuangkan itu. Secara kepartian kita cuma 16%. Ya. Kan nggak mungkin dengan politik formal. Itu pasti bagaimana masyarakat berpikir ini bagian dari masalah mereka atau enggak. Kalaupun tidak ya kita terima aja. Sejauh ini interaksi, dulu kan masih ada itu. Tiap tahun mungkin ya, Presiden bertemu dengan DPR misalnya. Itu nggak ada mekanisme itu sama sekali ya? Untuk berkomunikasi. Saya hampir nggak ngelihat ya. Kecuali Presiden beberapa kali melakukan kegiatan, lalu pimpinan DPR, MPR ikut ya. Kalau bertemu saya belum melihat di media, nggak tahu kalau Bung Indra pernah lihat. Iya, itu pola itu kan juga memperlihatkan bahwa istana makin tertutup. Karena kan di kiblat kekuasaan kan memang istana kan. Iya, mungkin bukan tertutup ya. Dia nggak tahu lah ya. Mungkin karena banyak aktivitas juga. Kan Presiden kita ini termasuk cukup sering keluar negeri kan dalam 1 tahun pemerintahan ini. Mungkin beliau melihat bahwa diplomasi internasional itu masih menjadi katakanlah hal penting lah dalam pemerintahan beliau. Tapi secara ekonomi kan nggak bisa dibuktikan itu. Kalau ekonomi kan udah ada Purbaya, dia kan udah janji 6% akan diciptakan. Ya, bahkan 8% menurut dia juga nggak terlalu susah ya, kita tunggu aja Purbaya magic touch-nya itu. Tapi terbukti kan penerimaan negara juga nggak sampai cuma 87% kan? PBN dari
APBN. Ya nggak tahu tiba-tiba bulan ini bisa korek-korek jadi 100% kan kita nggak tahu. Dalam laporannya? Iya. Nggak mungkin lah. Ya, nggak tahu. Simsalabim kekuasaan seperti itu zaman sekarang. Ini kan banyak nih, misalnya kemarin Presiden 11 triliun lebih dari kasus minyak goreng. Lalu kemarin 6,6 triliun dari apa namanya itu yang terakhir yang diumumkan soal apa ya? Macam-macam lah itu soal sawit kalau nggak salah ya. Ya. Lalu nggak tahu apa lagi nanti soal biodiesel, soal apa namanya beras belum. Kan siapa tahu Januari ini semua bisa nyetor itu. Kan 11 triliun tambah 6 triliun kemana aja udah 17 triliun lebih. Iya kan? Tapi realitasnya kan nggak begitu. Itu kan cuma ucapan-ucapan aja oleh para maksudnya, realitas publik kan memang kesulitan. Kan kita lihat bahwa Menteri Keuangan tuh hakul yakin 6% dapat. Presiden juga sangat percaya dan pede Indonesia akan jauh lebih baik. Ya kita tunggu aja. Ya, bahwa nanti tiba-tiba ada dari mana-mana jadi 100% penerimaan negara kan kita nggak tahu juga. Ini anggota DPR loh yang bicara loh. Tiba-tiba jadi memberikan sindiran-sindiran yang sangat halus. Enggak. Ya? Karena kan nggak tahu saya yang 11 triliun kemarin itu yang kasus minyak goreng masuk penerimaan negara kemarin nggak? Ya. Sama yang 6 triliun yang Presiden juga kasih tahu udah 17 triliun itu masuk nggak? Kemana masuknya ya? Ya pertanyaan kita. Nah, itu kan bisa. Tiba-tiba misalnya ini yang Satgas PKH ini, ya itu saya dengar kan 1 hektarnya itu harus bayar denda 50-an juta, ya per hektar per bulan, berapa lama mereka menguasai lahan, per luas lahannya. Lah itu kan bisa ribuan triliun juga tuh. Ada 4 juta hektar ya? 4 juta hektar, lu kalikan aja. Kan makanya saya bilang nggak tertutup kemungkinan. Tiba-tiba ekonomi kita sehat, apa? Penerimaan negara kita penerimaan negara bisa bukan hanya 100%, 300. Why not? Nah ini yang kita nggak tahu kan, karena nggak ada keterbukaan urusan itu. Gitu loh. Dalam perencanaan APBN sebelumnya berikutnya kan belum ada ya mekanisme untuk kan membahas. Kemarin itu kita nyusun APBN 2026 dengan asumsi kan penerimaan negara dari A, B, C kan dari pajak, dari BNPB, dari lain-lain itu sebesar sekian. Ya. Gitu. Nah, sekarang kan baru 75%. Ya. Per Desember kemarin kan siapa tahu per Januari ini masih masuk kan kita nggak tahu. Itu tadi yang saya bilang, banyak dana-dana yang kemudian berpotensi untuk menambah itu. Kan kita nggak dengar kelanjutannya, yang minyak goreng baru 11 triliun loh. Belum yang soal beras. Iya kan? Belum yang soal sawit, soal tambang. Kan nggak tahu tiba-tiba katakanlah soal Freeport, keuntungannya berapa? 76 triliun. Ya. Kan kita cuma dikasih 7 triliun kalau nggak salah. Siapa tahu Presiden bisa nego jadi sama kita 50 triliun kan kita nggak tahu. Ya soal artinya masih banyak di tangan Presiden yang bisa dipakai buat menambal kekurangan penerimaan negara itu. Ya paling jelek kan bisa ngutang masih. Ya soal tambang misalnya kayak sawit, kayak batu bara kan nggak bisa diekspor, udah tertutup kan. Ya tapi siapa tahu bisa dihitung ulang tuh pajaknya selama ini mereka bener nggak? Pajaknya, ngejar pajak lagi. Iya dong, kan transfer of pricing terjadi. Kan kita nggak tahu. Yang nikel kemarin, kalau kasus kayak Blok Medan dibuka, siapa tahu bisa dapat 20-30 triliun kan? Oh segitu nilainya? Oh iya dong. Kan kita nggak tahu, kan tergantung Presiden ini nanti gimana, atau Menteri Keuangan. Nutupnya gimana? Kalau dari sisi civil society sendiri, apa yang harus tetap dilakukan? Bersuara kritis seperti ini ditangkap, didatengin, diteror. Ini kan satu hal yang luar biasa. Emang ada perubahan ke arah yang lebih baik, nggak ada yang jadi korban? Nggak ada kan? Kalau tidak, kan ada harga yang harus dibayar untuk kebebasan, Pak. Ya kalau semua mau diem, ya silakan. Kan gitu. Dan kita tetap optimis ya? Tetap optimis. Akan tetap. Enggak, ini yang harus dipahami juga oleh orang-orang yang berada di kekuasaan. Kalau orang seperti Pak Harto aja bisa tumbang oleh kekuatan massa, oleh kekuatan rakyat. Kalau seperti di Nepal bisa terjadi, seperti di Bulgaria bisa terjadi, apa yang menjamin bahwa kita tidak akan seperti itu? Gimana Anda bisa menutup mulut semua orang yang lapar?
semua orang yang marah, kan nggak mungkin. Nah ini yang kayaknya mereka belum sampai ke sana. Merasa bahwa keadaan bisa dikendalikan. Kalau 2.000, 3.000 orang di jalanan, lu bisa ngerahkan tentara. Apalagi kalau di 2, 3, 4 provinsi. Kalau di hampir semua provinsi dan yang turun jutaan orang, emang lu bisa lawan. Kan ini yang nggak nyampe kayaknya di mereka. Nah makanya kita berharap Pak Presiden itu benar-benar bisa diberikan informasi yang berbeda-beda. Jangan tunggal gitu loh. Ya, nggak bisa itu katakanlah bukan satu pintu masuk ya, tapi informasi. Ya. Yang baik, yang buruk, yang pedih, yang menyenangkan Pak Presiden harus terima dan digest itu. Karena itulah dia diberi mandat oleh rakyat. Ya, tapi kan kita lihat sendiri kan dari setiap minggu Presiden ketemu siapa kan kita tahu. Dan pintunya itu aja kan. Era media sosial ini kan sangat luar biasa untuk melihat informasi yang beredar di kalangan istana. Dan kelihatannya memang dalam tanda kutip membosankan. Karena ketemunya sama itu aja. Apa yang dibicarakan. Sementara yang persoalan yang dibicarakan begitu banyak. Ya mudah-mudahan berubah. Mudah-mudahan talk show kita ini sampai ke Presiden juga. Supaya beliau tahu bahwa tidak seperti yang mutlak seperti yang beliau dengar bahwa kita sedang baik-baik saja. Tantangan kita sangat besar. Dan potensi kita menuju ketidakpuasan publik itu sangat luar biasa. Jadi saya berharap orang-orang di sekitar Presiden ini jangan menghabisi deposito Pak Presiden. Deposito kepercayaan masyarakat terhadap Presiden. Ya, ini baru satu kasus nih. Kasus katakanlah bencana di Sumatera. Bencananya aja belum tentu selesai sampai bulan Februari. Dan bukan tidak berulang pada tahun-tahun yang akan datang atau dalam tahun ini juga. Belum lagi persoalan yang lain, kan banyak sekali persoalan. Dengan puluhan juta anak-anak Gen Z sedang pusing mencari pekerjaan apa. Emak-emak bingung tiap hari harga bahan pokok naik terus, gitu-gitu loh. Konflik pertanahan yang menyangkut hidup orang di bawah sana masih makin masif terjadi. Ya. Konflik antara rakyat dengan aparatur-aparatur katakanlah alat negara masih terus terjadi di mana-mana. Lah berarti kan kita sedang menabung untuk konflik. Ini kan harus disadari. Apakah deposito kekuasaannya seperti ini juga karena faktor diturunkan oleh pemerintahan Jokowi? Saya agak haram ya menyebutkan nama itu, ya udah. Saya aja nyebutnya. Loh, kita harus akui sebagian mimpi buruk atau kesulitan yang dihadapi pemerintah sekarang itu kan diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Ya. Kan gitu. Ya, soal kekacauan lingkungan hidup misalnya, kerusakan hutan kita segala macam, tambang yang menyebabkan dan seterusnya itu. Kerusakan fiskal kita, ya, defisit kita itu kan semua warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ya, termasuk bagaimana aparat hukum, aparat kekuasaan, perilaku elit kita, termasuk menteri-menteri segala macam itu kan banyak warisan juga. Jadi ya kalau ditanya apakah ada sumbangannya, ya jelas sangat. Karena kan situasi yang dihadapin Pak Prabowo juga tidak mudah kan karena sia-sia masa lalu. Yang bahkan masih diwariskan ikut sampai sekarang. Nah, artinya ini juga menyangkut masalah postur kekuasaan kan? Iya, pastilah. Dan kan pasti akan selalu ada tarik-menarik, akan selalu ada tagihan invoice tuh dari yang masa lalu ke yang masa kini. Tapi kan kalau menurut saya, sudah saatnya Pak Prabowo itu mengatakan enough is enough lah. Apalagi sih yang kurang buat lu, kira-kira gitu. Kan beliau harus juga membangun legasi yang cukup kuat supaya beliau dipercaya untuk periode kedua kan. Kalau hari-hari ini hanya yang dirasakan masyarakat itu adalah hal-hal yang jelek,
Apakah akan dipercaya untuk periode kedua? Kan enggak. Semua presiden kan pasti pengen 2 periode. Nah, sekarang beliau menata itu dengan cara apa? Kan dengan memberi kepuasan pada masyarakat dong. Bukan dengan membiarkan terjadinya misalnya praktek-praktek tekanan, teror, pelanggaran hukum di mana-mana, bukan dengan membungkam suara-suara kritis, suara-suara masyarakat, kebebasan media dan seterusnya. Dengan mengubah praktek-praktek demokrasi kita dengan pemilihan tertutup dan seterusnya. Nah, kalau ini dilakukan, yang didapat bukan kepuasan publik, kemarahan publik. Itu yang akan terjadi. Oke, Bung Dede. Sobat Marilog, saya sebetulnya ingin fokus ke masalah teror ya, aktivis, tapi Bung Dedi seperti memberikan peta jalan ke depan aja. Artinya, ya kita akan mendatangkan beliau lagi untuk mendiskusikan soal-soal yang lebih tematis ya. Karena ini pesan bukan speed to the nation, tapi speed to the president. Apa yang dilakukan oleh kami barusan, apa artinya pesan-pesan ke istana, terutama ke Pak Presiden, tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat belakangan. Apakah Presiden tahu atau tidak? Ya kita juga akan cari tahu. Tapi biasanya kalaupun kita cari tahu, nggak ada informasi dari sekitar Presiden. Karena sulit sekali mencari para informan untuk menyampaikan apakah pesan ini sampai atau tidak. Nah ini dari segi negara demokrasi, dari segi negara dengan modernisasi teknologi, ini agak mencurigakan. Gitu. Kenapa satu informasi tidak sampai ke meja Presiden dan justru informasi yang lain yang muncul dan itu yang disampaikan oleh Presiden balik. Dan itu bertentangan dengan logika publik. Saya kira itu tetap berpikir merdeka 100%. Sampai ketemu.